warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Yorsay semuanya yang sudah ada di room Zoom ini. Selamat datang di room Zoom ini, teman-teman. Rupanya sudah ramai sekali nih. Aku perhatiin ada 66 partisipan. Oke. Selamat datang di acara Yorsay Banzai Week Go Get Max Scholarship. Nah, teman-teman, barengan sama aku, Aulia Hafisa, yang akan nemenin teman-teman semua buat bahas Max Scholarship nanti sampai selesai gitu ya. Nah, kalau tadi di sesi pertama, buat teman-teman yang tadi ikut, udah bahas tentang anime dan juga manga, kali ini kita akan bahas hal yang berbeda dari topik tadi nih, tapi tetap berkaitan dengan Jepang gitu ya. Kita hari ini akan bahas tentang Max Scholarship, begitu, yakni beasiswa dari Kementerian Pendidikan di Jepang, dan tentunya bukan saya yang nanti akan memberikan informasi tentang beasiswa Max ini, tapi saya akan bersama dengan narasumber kita hari ini, yakni Kak Fani Fadila. Halo Kak Fani, apa kabar? Hai Kak Aulia, kabar baik nih di sini. Gimana kabar Kak Aulia di sana? Baik, Alhamdulillah Kak Fani. Nah, Kak Fani ini untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui adalah mahasiswa S2 Environment and Forest Resources Science dari Shizuoka University, Japan. Dan Kak Fani ini juga merupakan awardee dari Max Scholarship. Dan selain itu, Kak Fani juga saat ini menjadi education consultant dan juga mentor di Scoters. Sebelumnya nih, Yorsay mengucapkan terima kasih banyak untuk Scoters yang sudah berkenan bekerja sama dalam acara Yorsay Banzai Week Go Get Max Scholarship pada hari ini. Nah, hari ini kita akan banyak ngomongin tentang Max Scholarship, khususnya nih bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau pingin banget buat kuliah ke Jepang dan juga mendapatkan beasiswa ini. Nah, Kak Fani, kira-kira nih, gimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa ini dan juga langkah-langkahnya? Mungkin langsung aku serahin aja kali ya ke Kak Fani hari ini. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Aulia. Halo, selamat sore nih teman-teman dari tadi Yorsay ya, Kak Aulia ya. Iya, Yorsay, Kak. Baik, rame banget ya teman-teman di sini ada 60-an, bahkan hampir 70, mungkin nanti bisa bertambah lagi. Nah, sore ini akan menarik nih. Tadi Kak Aulia udah mention sebelumnya mengenai manga, anime dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita gimana caranya misalnya kita punya ketertarikan nih sama manga, anime atau Jepang-Jepangan gitu ya. Kita shifting ke education gitu. Gimana caranya kita bisa kuliah nih di Jepang, tapi misalnya kita bisa dapat beasiswa, salah satunya beasiswa fully funded. Tadi udah di-mention ya sama Kak Aulia, nama beasiswanya Max. Nah, aku yakin nih dari sebagian teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah dengar Max atau mungkin bahkan baru dengar gitu ya, atau mungkin ada yang udah tahu tapi belum tahu nih seluk-beluknya Max kayak gimana. Nah, sore ini aku bakal coba bantu sharing nih ke teman-teman semua mengenai beasiswa Max itu sendiri ya. Oke, kita coba dulu. Semoga teman-teman udah bisa lihat ini ya. Gimana? Udah aman belum nih share screen-nya? Terlihat jelas, Kak. Terlihat jelas ya. Nah, jadi oh iya Kak Aulia kalau boleh tahu sampai jam berapa nih kita sharing session-nya? Oke, sebentar, Kak. Oke, nah sambil nunggu kita bakal ngomongin Sampai tentang dengan Max ya. jam 5, Kak. Jam 5. Oke, jam 5 berarti 1,5 jam ya. Oke, siap. Oke, nah sore ini dalam 1,5 jam ke depan, kita bakal ngomongin apa aja nih? Kita bakal ngomongin beberapa hal ya, mungkin kita bisa bilang banyak banget nih yang kita, apa ya, sharing-kan. Pertama, kita bakal ngomongin dulu tentang apa sih beasiswa Max, programnya ada apa aja, benefit-nya apa aja. Yang kedua, kalau kita tertarik, gimana sih cara kita daftarnya? Nah, yang ketiga, of course gitu ya, kalau beasiswa itu kan pasti ada esai. Nah, gimana sih caranya kita nulis esai tapi khusus buat esai Max ya, gitu. Yang keempat, wawancara ya, karena Max juga ada wawancaranya, kita bakal kupas dulu ya dikit-dikit gitu, interviewnya kayak gimana. Yang kelima, tips and triknya tentunya. Dan yang keenam, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget kita ini ya, kita ngobrol-ngobrol nih.
Oke, nah Max itu apa sih? Sebenarnya kalau kita bilang Max itu sebenarnya adalah salah satu kementerian ya. Jadi Max itu singkatan gitu ya, jadi salah satu kementerian pendidikan, kebudayaan, dan olahraga kalau nggak salah ya. Nah mereka punya suatu beasiswa khusus untuk international student. Nah jadi kita kalau orang-orang foreign students itu kita bilangnya beasiswa Max gitu ya. Nah beasiswa Max ini beasiswa jenis apa? Beasiswanya ini jenis yang fully funded, teman-teman. Jadi artinya semua di-cover oleh beasiswa Max. Mulai dari apa aja, Kak, misalnya di-cover-nya? Mulai dari pertama, biaya kuliah itu ditanggung sepenuhnya. Jadi untuk jenjang apa aja? Jenjang S1, jenjang diploma ya bahkan jenjang S2 dan S3 itu semua ditanggung perkuliahannya dari awal sampai selesai. Termasuk juga nih beberapa jenjang kan ada yang pakai bahasa Jepang ya. Kalau kamu ambil yang bahasa Jepang itu kita dikasih sekolah gratis khusus bahasa Jepang dan itu juga tentu udah di-cover ya sama beasiswanya. Selain biaya kuliah, dapat juga nih tunjangan hidup. Jadi teman-teman tuh selama kuliah nih, ada yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu apa namanya, di-cover biaya hidupnya per bulan dan selama masa studi. Keren kan? Berapa banyak dapatnya? Beda-beda. Jadi tiap jenjang tuh beda-beda banget. Jadi ini ya, ini untuk S1 nih 117.000 yen. S2 ini 144.000 yen, ini S3 145.000 yen, atau kalau dulu ya sekitar berapa ya, berarti 15-16 jutaan mungkin ya rupiah per bulan ya. Dan kalau kita bisa bilang sih ini lumayan gede ya gitu. Jadi dengan harga 100.000 yen ke atas untuk standar mahasiswa itu udah gede banget sih. Bahkan kalian bisa nabung, bisa bawa keluarga gitu ya. Kalau yang udah berkeluarga itu bisa banget. Terus selain itu dapat tiket pesawat. Jadi kita pulang pergi dapat tiket pesawat. Selain itu biaya pengurusan visa itu visa semua di cover. Jadi kita udah nggak harus apa tuh ngasih buku tabungan gitu ya, nggak ada. Kita udah pernah tahu beres. Dan yang menariknya adalah ini ya, tanpa ikatan dinas. So kalian tuh nggak diminta buat stay di Jepang, kalian nggak diminta untuk balik ke Indonesia. Jadi tergantung kalian aja, kalian maunya gimana gitu ya. Karena ini tanpa ikatan dinas gitu. Menarik ya, gitu dari awalnya ini cukup menarik nih. Nah, oke, jenis-jenis beasiswanya apa aja? Jenis beasiswa tuh banyak banget nih. Jadi di sini mungkin kebanyakan apa ya? Macam-macam ya. Mungkin di sini ada yang anak SMA, lulusan SMA, mungkin ada yang mahasiswa S1, S2. Nah, beasiswa Max itu jadi kalau untuk lulusan SMA sederajat itu macam-macam ya. Ini ada S1 nih. S1 undergraduate. Nah, ini College of Technology and Specialized Training College ini kita bilangnya diploma lah gitu. Karena nggak sampai jenjang S1 ya. Gitu. Nanti kita bahas lebih ini lagi. Yang untuk lulusan S1 ada teacher training, ada research student atau ya jenjang S2 atau S3 gitu ya. Ada juga Japanese Studies, ini khusus untuk mahasiswa X1 ya, semacam student exchange gitu ya. Nanti kita bahas di akhir. Nah, jadi gini, Max itu sebenarnya ada 2 jalur teman-teman ya, untuk jalur khususnya untuk S2 dan S3. Ada 2 jalur nih, jalurnya itu ada yang pertama, ada jalur University Recommendation, ada jalur Embassy Recommendation. Bedanya adalah siapa yang akan merekomendasikan kita ke pusat, ke Max-nya gitu. Kalau University Recommendation berarti kita daftar ke UNIF-nya yang bakal menyeleksi, dan UNIF-nya bakal merekomendasikan kita ke Max. Sama dengan embassy, berarti kita daftar ke embassy yang bakal menyeleksi, terus embassy-nya bakal merekomendasikan ke Max gitu. Jadi bakal beda banget. Nah, yang university recommendation itu kebagi lagi jadi 2 jalur. Jadi ada yang jalur kerjasama dan non kerjasama. Maksudnya adalah kampus kamu sebelumnya itu harus punya kerjasama dengan universitas yang bakal kita tuju. Misalnya S1-nya apa ya? Misalnya ITB nih.
S1 ITB, S2-nya misalnya mau ke Osaka University misalnya. Kalau jalur kerjasama berarti ITB dan Osaka itu harus ada kerjasama. Tapi nggak usah khawatir, ada juga jalur non kerjasama. Jalur non kerjasama itu ya kita nggak harus univ kita yang sebenarnya nggak harus punya kerjasama, dan itu terbuka untuk semua students gitu ya. Jadi kita bisa daftar university recommendation. Taunya dari mana Kak kalau kita daftar UTU-nya kerjasama dan non kerjasama gitu ya? Mungkin ada yang nanya gitu. Taunya adalah dari website kampusnya. Karena kalau university recommendation semua pengumuman ada di website. Di situ nanti ditulisin tuh ketahuan gitu ya apakah harus kerjasama atau enggak. Jadi kita bisa tahu dari situ. Nah, jalur kedua ini adalah embassy recommendation. Jadi mungkin teman-teman lebih lebih familiar yang ini ya, yang embassy recommendation. Kalau jalur embassy recommendation ya kita tinggal daftar aja. Nah, aku mungkin bakal bahas mengenai embassy recommendation ya. Yang university recommendation-nya mungkin dikit-dikit karena yang embassy ini biasanya jalurnya yang lebih banyak. Oke, nah kita breakdown satu-satu ya, jenjang S1 dan diploma nih. Berapa banyak dong, aku mau lihat dong di chat. Di sini mana aja yang mau kuliah jenjang S1 dan diploma. Boleh ya di chat ya. Misalkan aku pengen lihat seberapa banyak dan sebaran pesertanya tuh apa nih? Teman-teman SMA atau yang mau S2 atau gimana ya? Boleh ya. Oke, great. Makasih loh. Banyak ya yang ini ya, yang mau S1 ternyata banyak ya lulusan SMA. Good. Aku mau S2, oke, berarti macam-macam banget ya. Siap. Thank you yang udah di chat. Nah, ini khusus buat yang ini dulu ya, lulusan SMA. Gini, bedanya adalah, ini kayaknya kurang kelihatan ya. Aku coba kasih ke atas dulu. Jadi kalau program S1, nah yang koseng ini, yang undergraduate ini boleh kalian mau SMA, SMK, pokoknya pondok pesantren, apapun masuk aja bisa gitu ya. Nah, khusus yang koseng atau College of Technology, dia itu sebenarnya dikhususkan untuk SMA atau SMK yang bidangnya IPA. Why? Karena pendidikannya itu bakal fokus banget ke teknik. Jadi jurusan-jurusannya juga cuma teknik-teknik aja gitu ya. Fokusnya di eksperimen dan latihan-latihan praktek, dan ini diploma gitu. Nah, yang ketiga, Specialized Training College ini juga sama, diploma. Ini lebih banyak lagi opsinya. Mungkin kalau yang undergraduate tuh macam-macamnya, science, engineering, terus agriculture dan sebagainya, sosial, bisnis umum. Koseng itu yang teknologi, yang special training college itu kalau kalian sukanya misalnya illustration, videografis, manga, anime gitu ya, terus fashion design gitu ya. Nah, itu biasanya masuk ke sini. Masuk ke specialized training college. Itu bidangnya di situ. Nah, terus bedanya apa Kak di antara tiga ini? Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Ini aku coba bantu pakai waktu nih. Waktunya gini, jadi semua yang 3 program ini itu mostly semuanya conducted in Japanese gitu ya. Jadi kalian itu tahun pertama pasti dikasih dulu kelas bahasa. Jadi belajar dulu nih di Japanese class ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian belum bisa banget, it's okay karena belajar banget gitu ya. Ini setahun belajar dulu kelas bahasa, baru setelah itu masuk ke program. Nah, kalau Specialized Training College ini programnya 2 tahun ya. Yang College of Technology ini programnya 3 tahun. Yang undergraduate ini sama kayak di Indonesia ya, jadi 4 tahun S1-nya. Nah, jadi totalnya kelihatan nih ya, berarti undergraduate total 5 tahun ya. College of Technology 4 tahun, ini 3 tahun. Nah, bedanya lagi adalah yang ini, yang Specialized Training College atau College of Technology, ini kalian bisa lanjut S1 sebagai mahasiswa tahun ketiga gitu. Jadi kalian di sana sekolah belajar diploma dulu misalkan, terus sudah itu kalian mau kerja dulu boleh, terus setelah itu misalnya langsung lanjut ke S1. Lanjut S1-nya nggak usah mulai dari nol lagi, tapi kita bisa langsung masuk ke tahun ketiga gitu. So, ini tuh bisa jadi opsi banget. Mungkin yang undergraduate banyak banget ya saingannya gitu ya, let's say kayak gitu kan, semua orang maunya S1 gitu. Nah, boleh nih ini jadi opsi ya, karena gini, bidang yang ditawarkan tuh beda. Jadi kalian harus cek
langsung bidang apa yang ditawarkan oleh masing-masing program ini gitu. Nah, sekarang yang jenjang S2 dan S3. Buat yang mau S2 ya, tadi soalnya ada yang mau S2 juga kan. Nah, untuk yang S2 ini aku mau fokus di sini ya, di research student. Well, mungkin ini agak beda ya. Jepang tuh beneran agak beda sih dibanding negara lain karena mereka punya skema namanya research student. Research student tuh apa sih? Research student itu sebenarnya, sorry, kayaknya berisik ya. Jadi research student itu sebenarnya adalah program non gelar. Loh, kok non gelar ya? Jadi program non gelar yang dikhususkan untuk mempersiapkan kita ke jenjang S2 atau S3 gitu. Research student ini macam-macam jadwal, bukan jadwalnya apa ya? Durasinya. Nih coba lihat dulu di sini ya. Jadi research student itu biasanya dimulai minimal 6 bulan durasinya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, maksimal banget 2 tahun. Nah, untuk yang max jalur embassy, itu mereka biasanya pakai skema research student. Tapi kalau untuk max yang university recommendation, mereka biasanya langsung ke degree-nya gitu. Kak, nah ini ya, biar lebih, ini agak beda sih ya. So it's okay kalau kalian agak bingung, sebenarnya nggak terlalu bingung, cuma ini emang agak beda sih ya kalau Jepang. Jadi gini, ini khusus untuk yang max ya, max embassy lah contohnya. Jadi gini, misalnya Kak aku S2-nya mau pakai bahasa Jepang misalnya gitu ya. Oke, berarti kalian ini sekolah dulu bahasa Jepang. Udah sekolah bahasa Jepang misalnya kalian masuk ke ini non reguler. Non reguler ini artinya research student. Bisa. Jadi setahun misalnya terus research student misalnya 6 bulan baru masuk ke master course. Bisa gitu ya. Udah itu selesai. Boleh silakan, atau mau lanjut S3 boleh silakan. Atau ada juga yang Kak aku bahasa S2-nya mau pakai bahasa Inggris sih Kak. Jadi aku nggak perlu bahasa Jepang. Boleh, itu sangat dibolehkan. Berarti kalian misalnya terus kalian mau masuk research student dulu ya misalnya profesornya karena minta kalian untuk research student dulu. Berarti pas kamu tiba di Jepang kamu masuk ke research student dulu, misalnya 6 bulan. Baru masuk ini, S2. Udah itu selesai. Itu. Atau ternyata kalian tuh S2-nya pakai bahasa Inggris misalnya, terus profesor kalian itu tidak menginginkan kalian untuk research student gitu ya, udah langsung masuk aja S2, terus kalian bisa dapat LOA dari universitasnya, ya udah kalian bisa langsung masuk ke S2 tanpa melalui research student gitu. Dan dulu aku pun sama ya, jadi dulu aku nggak pakai research student, aku langsung masuk ke master course itu bisa juga ya, jadi gak usah khawatir gitu. Udah itu boleh lanjut, boleh selesai. Nah itu skema yang memang biasanya cuma ada di Jepang ya kayaknya ya gitu. Termasuk Max juga ya. Kalau ada yang mau ditanya nanti boleh di akhir. Nah itu tentang beasiswanya. Sekarang gimana sih cara daftarnya? Nah ini yang aku kasih itu khusus yang embassy ya. Why? Karena kalau yang university recommendation itu tergantung univnya. Jadi mereka punya timeline masing-masing. Aku mau fokus ke sini dulu. Dan kita lihat ya deadline-nya tuh baru aja kemarin ya. Sekarang tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal 23 ya. Sekarang tuh tanggal 23 terus baru kemarin deadline. Nah, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Kalian berarti masih punya waktu buat daftar ya intake tahun depan gitu. Dan kayaknya masih ada beberapa kampus yang university recommendation masih buka sih kayaknya ya akhir-akhir tahun ini. Jadi kalian bisa daftar itu. Nah, biasanya gini ya, kalian coba fokus ke sini, ke deadline sama keberangkatan. Max ini, kalau Max jalur embassy ini memang cukup panjang ya. Jadi kalian daftar di Mei 2023, tapi kalian tuh berangkat di April tahun depannya. Gitu. Jadi teman-teman di sini yang kelas 12 kelas 11 misalnya ya, terus tahun depan kelas 12 SMA, nanti kalian kuliahnya setahun lagi. Jadi di April tahun depannya. Untuk S2 ini lebih ini ya, ada dua intake, jadi bisa di April tahun depannya atau di Oktober tahun depannya gitu ya. Jadi memang agak lama gitu. Sama lah kayak beasiswa lain. Nah, ini adalah syarat. Namanya beasiswa pasti ada ininya ya, pasti ada eligibility-nya dan sebagainya. Nah, ini yang max. Coba ya. Yang max, aku mau bahas dulu yang ini ya. Jadi ini ada program beasiswa, ada nilai akademik,
kemampuan bahasa, sama umur. Untuk yang S1, ini memang rata-ratanya cukup tinggi ya. Jadi yang dilihat itu sebenarnya adalah semester 4 dan 5. Khusus semester 4 dan 5, khusus untuk mata kuliah matematika wajib dan bahasa Inggris wajib. Kalau kalian S1-nya mau jurusan IPA, berarti ditambah kimia. Nah, itu harus minimal 84 ya. Memang cukup tinggi. Kalau misalnya di bawah itu nggak bisa. Kalian nggak bisa daftar. Tapi kalau kalian daftarnya mau S1 bidang sosial ya, misalnya kalian mau daftar sosiologi atau kalian mau daftar bisnis, ekonomi dan sebagainya, di bawah 84 boleh. Tapi ini kan ada tanda bintang ya, akan menjadi wajib untuk aplikan nilai rapot di bawah standar. Jadi wajib kalian punya Japanese Proficiency, boleh JLPT, boleh NATES, boleh JIPTES dan sebagainya dengan skor tertentu ya. Gitu. Jadi kalau di bawah nilai raport harus punya sertifikat bahasa Jepang. Nah, terus yang ini ya, yang College of Technology. College of Technology ini sama ya, tapi cuma matematika dan bahasa Inggris, tapi minimalnya nih di bawah ya, di bawah nilai S1. Jadi minimalnya 80 aja. Nah, ini khusus buat SMA IPA ya, karena nggak bisa, kalau kita nggak IPA, kita nggak bisa daftar program ini. Nah, yang ketiga nih, yang manga, anime gitu ya, fashion, apalagi tadi tuh video, illustration, sebagainya deh. Ini juga sama, yang dilihat itu matematika, bahasa Inggris wajib semester 4 dan 5. Minimal 80 ya, semua SMA, semua jurusan boleh daftar. Kalau di bawah 80, kita harus punya kemampuan bahasa Jepang. Umurnya lumayan ya, 24, so gak usah khawatir nih kalau kalian baru daftar Max beberapa tahun kemudian setelah lulus SMA, nggak apa-apa. Selama kita masih bisa memenuhi. Nah, ini untuk S2, S3, jalur ini ya, jalur embassy. IPK-nya 3,2 minimal. Dan diwajibkan punya salah satu ini ya, apa namanya? English proficiency. Nah, menariknya adalah kalau Max ini masih nerima TOEFL ITP ya. Karena kan TOEFL ITP murah ya, 500 ribuan lah gitu. Masih boleh, tapi nilainya agak lumayan ya, 543 nih. Jadi ada nilai-nilainya tertentu. Nah, umurnya juga tinggi ya, 34 sama kayak beasiswa lain sih sebenarnya gitu. Jadi aman. Nah, bedanya gini teman-teman. Kalau tahun-tahun lalu, Max itu walaupun di bawah 3,2 ataupun di bawah ini, masih boleh daftar. Tahun-tahun lalu ya, itu masih banget boleh daftar. Jadi ini tuh hanya disarankan. Tapi Max tahun ini tuh ternyata banyak syarat-syarat yang di-adjust dan agak berubah. Salah satunya adalah ini. Jadi kalau yang tahun ini tuh, kalau di bawah ini udah gak bisa daftar. Padahal tahun-tahun lalu udah boleh. Kita nggak tahu nih yang tahun depan ya, apakah masih boleh daftar atau enggak. Jadi kita harus tetap update terus. Nah, kalau untuk yang S2 dan S3 jalur University Recommendation, itu semuanya benar-benar literally syarat kampus, karena Max-nya sendiri nggak punya nggak punya syarat tertentu sih, karena mereka tak maunya dari kampus aja. Jadi kita ikutin syarat kampus. Kalau kampusnya ngikutin mintanya IELTS 6,5 ya kita harus segitu gitu ya. Pokoknya semua ngikutin. Nah, itu adalah syarat-syarat dari beasiswa Max. Nah, sekarang dokumen. Apa aja nih dokumennya? Aku mulai dari S1 dulu ya, yang dari S1 diploma. Pertama sih ijazah ya. Kalau nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Pakai surat keterangan akan lulus, ini minta ke sekolah. Terus transkripnya all semester ya, dari semester 1, kelas 10 semester 1 sampai terakhir. Terus ini recommendation letter dari sekolah ya, dari guru ataupun kepala sekolah misalnya. Terus ada esai, ya ada esai tentunya. Terus ada sertifikat, jadi sertifikat apapun deh ya, achievement, your achievement, dan foto-foto yang related to Japan. Jadi kalau kalian sering ikut apa ya, misalnya festival gitu ya, festival kebudayaan atau acara-acara tentang Jepang-Jepang, coba dari sekarang pakai dokumentasinya selalu ada gitu, karena kalau kita daftar Max itu justru diminta dan dilampirkan ya gitu. Itu yang S1. Kalau yang S2 ini nih,
ijazah atau SKL boleh, transkrip, abstrak ya, terus sertifikat kemampuan bahasa Inggris, recommendation letter dari kampus, ini wajib banget. Yang kedua, recommendation letter dari tempat kerja, kalau kalian udah kerja. Kalau enggak, ya nggak usah gitu. Terus ini esainya macam-macam ya, kalau S2, S3 ada field of study, ada research plan, ini yang agak lumayan ya. Terus ada essay application gitu. Jadi lumayan ini ya, lumayan lah ada beberapa yang agak lumayan. Nah, itu yang perlu kita siapin nih untuk nanti. Nah, sekarang misalnya kita udah siap nih, Kak, aku udah siap nih dokumen-dokumennya. Terus cara daftarnya gimana? Ini aku daftarnya ini ya, embassy ya, jalur embassy ya. Jadi tahapannya tuh gini, pertama kita registrasi online dulu. Jadi ada tuh, coba kalian nanti buka websitenya, ada website Kedubes Jepang khusus Max Indonesia, itu masuk di situ, ada registrasi online, kita masukin datanya di situ. Lalu kita harus kirim hard copy, bedanya itu ya. Kirim hard copy ke Jakarta, ke Kedubes Jepang di Indonesia. Kita harus kirim hard copy. Setelah kirim hard copy, kita akan melewati beberapa seleksi. Nah, seleksinya ini ada 3 ya. Yang ketiganya itu masuk dalam kita bilang primary screening. Jadi pertama kalian dokumennya dulu nih dicek ya, lolos atau enggak. Ini tahap ini ya, eliminasi ya. Jadi dokumennya cocok atau enggak. Kalau udah lolos berarti masuk ke ujian tulis. Mana ya kursornya? Nah, ini ujian tulis. Ujian tulisnya untuk S2 itu, S2, S3 itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ada bahasa Jepangnya, tapi gak usah khawatir. Kalian nggak ngisi juga nggak ada masalah. Terus kalau untuk S1 dan diploma itu cukup lumayan lah ya, ada kayak matematika, bahasa Inggris, kimia, dan bahasa Jepang, dan sebagainya. Terus kalau kalian lolos baru masuk ke interview. Nah gitu ya. Kalau kalian lolos ini berarti kalian lolos nih primary screening. Berarti kalian lolos direkomendasikan ke Dubes ke Max. Nah, setelah itu kalian barulah daftar universitas gitu. Daftar universitas yang ada di Jepang, udah daftar, kita lolos misalnya univnya baru dapat LOA. Dapat LOA itu letter of acceptance. Udah itu baru ini ya, secondary screening tuh berarti di Max tuh dikonfirmasi ulang gitu ya, barulah kalian lolos beasiswa gitu. Jadi memang tahapannya cukup panjang ya kalau yang embassy gitu. Itu adalah alur pendaftaran dan skema seleksi. Tapi kalau yang U to U ya, maksudnya university recommendation, itu kita seleksi univ aja gitu. Nggak ngikutin, kalau di sana ada tes tulis ya tes tulis. Kalau cuma interview ya cuma interview gitu. Nah, coba aku melihat dulu ini ya. Oke, siap. Kita mau ngomongin ini ya sekarang, tentang esai. Kenapa esai? Gini teman-teman, jadi beasiswa fully funded itu kan gede banget ya besarnya. Coba bayangin, kalian tuh kalau dapat beasiswa fully funded, berapa ratus juta rupiah atau mungkin sampai 1 miliar, ratusan juta deh, pemberi beasiswa tuh ngasih ke kalian. So mereka tuh pengen cari kandidat yang visioner gitu ya, kandidat yang kira-kira nih bakal bisa memberi cercah harapan gitu ya. Nah, jadi kita bikin esainya pun kita perlu yang bisa menunjukkan sisi profil kita yang terbaik ke mereka gitu. Nah, sekarang gimana cara nulis esai? Nulis esai ini, jadi Max itu sebetulnya ada beberapa esai sih. Nah, ini esai yang pertama ini biasanya untuk S1 dan diploma ya, gitu. Dia ditanya nih, apa sih alasan kamu pilih jurusan tersebut? Karena gini, kalian tuh kalian tuh diperbolehkan untuk memilih 3 jurusan. Kalau mau S1 ya, kalau mau diploma ada yang 2 bidang dan sebagainya. Misalnya nih, aku mau misalnya S1-nya civil engineering, pilihan satunya civil engineering, pilihan keduanya misalnya food science, pilihan ketiganya misalnya
agriculture gitu. Nah, ditanya, "Kenapa sih kamu mau ngambil jurusan itu?" Ini first choice, pilihan jurusan pertama, jurusan kedua, dan jurusan ketiga. Dan kita harus ngasih alasan dari masing-masing jurusan tersebut, kenapa kita pilih ambil. Nah, highlight poinnya adalah, ini kan dikit banget ya kotaknya, beneran dikit banget loh teman-teman. Jadi, mungkin sekitar 500 karakters lah, bukan kata ya, karakters. Kalau kata mungkin itu kayak cuman berapa ya, mungkin seratusan atau puluhan kata, nggak banyak. Jadi gimana caranya, dalam bentuk short essay ini, yang very short essay, kita bisa nunjukin hal-hal poin-poin yang bisa ada hook-nya gitu ya. Contohnya nih, kalian bisa pertama, ini ya, kalian bisa nyertain pengalaman di sekolah, atau suka atau jago mata pelajaran apa, atau kalian aktif organisasi apa, atau kalian misalnya nanti setelah lulus mau jadi apa, makanya kalian mau ambil jurusan tersebut, atau pernah ikut ekskul apa, pernah ikut lomba apa, juara berapa, dan sebagainya. Well, poin-poin ini nih yang di atas itu tuh sebenarnya adalah show off profil kalian gitu. Jadi sebelum bikin alasan tuh kalian ngasih lihat kalau profil kita tuh gini awalnya, makanya mau ambil ini gitu ya. Jadi kalian bisa agak sedikit memberikan sedikit profil kalian tuh seperti apa. Setelah itu baru kenapa pilih course tersebut. Misalnya nih apa namanya? Kamu misalnya suka banget sama dulu ya waktu kecil, misalnya suka sama robot. Akhirnya waktu SMP, SMA itu kalian udah mulai ngulik-ngulik robot-robotan. Udah itu kalian mencoba untuk belajar coding misalnya gitu ya. Belajar coding, belajar bahasa pemrograman dan sebagainya yang berawal dari kecil sukanya robot. Akhirnya kalian mau ambil jurusan misalnya computer science untuk ambil spesialisasi di AI, artificial intelligence, misalnya kayak gitu. Jadi coba relasikan gitu ya, hal-hal yang personal, tapi kalian bisa kaitkan dengan akademiknya gitu. Jadi kalian bisa nih jelasin pelajaran atau modul dalam course yang kamu sukai. Kamu buka tuh website kampusnya, kamu lihat kurikulumnya. Oh, ternyata di situ ada spesifikasi artificial intelligence yang di mana itu tuh kamu pengen banget nanti bikin robot pakai AI gitu ya misalnya. Makanya kamu ambil jurusan itu. Nah, kayak gitu ya contoh-contohnya. So, pokoknya give a real thought, pokoknya apa ya yang kira-kira will bring you closer to achieving your dreams for the future gitu ya. Jadi bisa direlasikan your experience ke masa depan gitu ya. Itu untuk masing-masing jurusan ya, mungkin bakal beda-beda. Jadi ini semua tuh nggak harus kalian masukin dalam satu alasan ya, jadi bisa beda-beda. Semakin itu related dengan jurusan yang kalian mau, itu makin bagus. Gitu. Itu yang esai 1, belum selesai karena esainya ada beberapa ya. Nah, yang kedua ini esainya adalah gini, apa sih yang men-trigger kamu sampai punya ketertarikan untuk belajar di Jepang? Nah, itu ya pertanyaannya kayak gitu. Apa sih yang membawa kamu tuh pengen belajar di Jepang? Nah, mereka pengen tahu itu. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya boleh macam-macam ya, ini kan ngomongnya tentang negara ya. Jadi kalian bisa tuh, misalnya kalian tertarik sama culture-nya, misalnya gitu. Sebutin tuh culture-nya apa yang kalian suka. Atau kalian sukanya seninya gitu ya, arts, entertainment-nya, itu kalian sebutin satu-satu. Misalnya kalian sukanya berawal dari manga gitu ya, misalnya, atau berawal dari anime dan sebagainya, itu boleh. Jadi sepersonal mungkin. Nah, terus misalnya dulu aku pernah ini sih Kak, pernah tourism misalnya atau pernah visit Japan, boleh masukin aja misalnya kamu pernah tourism atau pernah visit Japan, dari situ kamu ternyata menemukan sesuatu hal yang menarik dan akhirnya kamu interest untuk study di sana, itu boleh banget. Dan hal-hal apa ya, hal-hal yang personal yang kayak gitu yang bikin membedakan kamu dengan yang lain. Atau misalnya gini, tentang kualitas pendidikan. Kamu pernah menghadiri suatu acara, terus kamu terinspirasi oleh seorang kakak-kakak gitu ya, yang memang itu sedang berkuliah di Jepang, terus kamu jadinya inspire oleh dia, dan akhirnya kamu tertarik untuk di Jepang, boleh gitu ya. So hal unik yang kayak gitu tuh yang ngebedain. Atau kalian suka historinya, atau kalian suka heritage-nya, boleh sebutin aja anything ya.
Ini juga boleh show off nih kalau kalian punya apa ya, punya satu link gitu ya tentang Jepang tuh boleh. Nah, itu untuk S1 dan diploma biasanya gitu. Tapi kalau untuk S2, S3 itu jawabannya bakal lebih academically ya. Kalau untuk S2 dan S3, kita perlu menonjolkan hal riset dan akademiknya. Karena kuliah di Jepang itu pakai max research student, so kita fokus ke research. Kalian bisa nih, alasannya boleh, misalnya apa ya, let's say misalnya kalian mau bidang studinya mengenai bioteknologi misalnya. Kalian ambil sampel kemajuan bioteknologi di Jepang itu sejauh apa advance-nya dibanding negara lain. Contohnya apa, penerapannya di mana, yang akhirnya kalian pengen belajar biotek di Jepang, misalnya gitu ya. Atau kedua, mata kuliah yang ditawarkan. Misalnya kalian tuh menemukan salah satu univ yang itu tuh menawarkan mata kuliah, misalnya apa ya, misalnya mempelajari spatial modeling khusus untuk landslide ya, yang mungkin kalian agak susah tuh ngambil di kampus lain, tapi di Jepang tuh ada nih kampusnya, boleh kalian sebutin itu di univ mana, boleh banget. Atau ada profesor tertentu yang dia tuh cocok banget misalnya bidangnya sama kita, mention aja profesornya siapa dan kalian pengen belajar dengan beliau, misalnya gitu. Atau misalnya ada kerjasama proyek penelitian, ya kalian misalnya pengen kerjasama dengan siapa di Jepang, lalala, boleh banget. Reputasi universitas boleh juga di-mention, QS word-nya berapa, ranking secara QS-nya tadi berapa boleh. Terus pilihan laboratori, misalnya laboratorinya tuh ada yang unik banget, yang cocok banget sama kalian, nggak apa-apa di-mention, itu yang bikin kalian tertarik ke Jepang gitu ya, itu bedanya. Nah, ini essay yang ketiga ya. Mudah-mudahan nggak bosen nih, karena kita perlu fokus ya, perlu persiapan yang matang nih kalau kalau untuk beasiswa. Karena buat bikin esai itu bakal lama banget teman-teman. Kita perlu waktu buat apa ya, menyendiri gitu ya. Jadi kita tahu ini tuh mungkin bakal beberapa bulan kemudian kita baru tahu gitu ya apa yang mau kita tulis. Nah, yang ke-17, yang ketiga, mereka nanya gini ya, apa katanya, what kind of things do you think you can contribute to Japan and your home country? Dua loh, Indonesia dan Jepang. Katanya melalui studi kamu di Jepang. Nah, kontribusi ya. Kalau kalian nemuin esai kayak gini, cara kita ngomongin kontribusi berarti kalian langsung link ke future plan. Oke? Future plan ini adalah kebanyakan sih future plan after graduation ya. Jadi apa sih plan kamu setelah lulus? Kalau kita ngomongin future plan, cara apa ya? Cara kita menuliskan desanya itu kita bagusnya di 3 hal ini nih. Kalian sebutin plan-nya, kalian sebutin goal-nya, dan action atau langkah konkret yang kalian lakukan untuk menggapai plan ini itu apa. Nah, kayak gitu. Jadi kerangkanya kayak gitu ya, future plan, goal, action. Kalau kita ngomongin future plan itu berarti kurang lebih mengenai prospective goals atau future career gitu. Jadi misalnya kalian mau jadi dosen, kalian mau jadi peneliti, kalian mau jadi apa ya, misalnya businessman, businesswoman atau apa gitu itu disebutkan di situ. Nah, di saat kita ngomongin future plan, bagusnya tujuan kalian itu masuk dalam kategori smart ya. Tapi smartnya bukan smart pinter. Smart itu artinya spesifik. Jadi kita harus spesifik, jangan kayak gini misalnya. Misalnya I hope I can contribute to the society around me. Itu terlalu apa ya? Terlalu common gitu ya, dan itu kurang spesifik banget. Misalnya kalau mau kayak gini langsung, saya ingin menjadi peneliti dalam hal ini karena saya ingin mengembangkan lalala, itu spesifik, harus kayak gitu. Kalau cuman kayak agar ini supaya saya bisa menerapkan, saya ingin bisa menerapkan hal yang sudah saya pelajari di ini, nah itu terlalu biasa banget. Spesifik, oke, be specific. Yang kedua, terukur atau measurable. Terukurnya tuh ada capaian ininya ya, apa namanya, terukur tuh bisa dengan cara apa gitu ya, bukan ngawang-ngawang. Dan yang ketiga dapat dicapai sama, kurang lebih sama. Jadi dapat dicapai oleh diri kamu gitu ya. Yang keempat realistis, bukan yang ngawang-ngawang juga ya. Jadi harus realistis. Yang keempat tepat waktu. Maksudnya tepat waktu tuh gini,
ada timingnya ya. Jadi itu specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ada waktunya. Ada waktunya tuh gini, dalam jangka 3 tahun setelah lulus, saya mau internship di perusahaan, di company di Jepang. Setelah itu saya ingin kembali ke Indonesia, dan dalam waktu 5 tahun ke depan, saya ingin membuka misalnya apa ya, company tentang bioteknologi dalam pengembangan apa gitu. Nah gitu ya. Jadi ada waktunya. In next 5 years, in next 10 years. Nah itu bagus gitu. Jadi kelihatannya apa? Kelihatannya tuh kita tuh orang yang visioner gitu. Karena kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu ya. Tuh. Nah, terus don't forget, karena ini dia minta Japan in your home country. Jadi kalian harus bisa memberikan kontribusi dalam 2 negara. Ya, gitu. 2 negaranya dalam apa? Dalam bentuk kamu sebagai make scholars and setelah lulusnya. Aku coba kasih contoh ya, misalnya cara kita kontribusi ke Jepang gimana sih? Misalnya, kalau kalian mau kerja di company Jepang itu kan kontribusi. Tapi kalau kalian nggak mau kerja di company di Jepang, atau kalian mau kerja company Jepang di Indonesia, itu kontribusi juga kan, karena kalian memberikan networking di antara kedua negara. Atau kalian bisa gini, setibanya saya di Indonesia, misalnya saya ingin lebih banyak student Indonesia belajar di Jepang, jadi saya ingin menyebarkan info-info mengenai beasiswa Max misalnya, ataupun beasiswa Jepang lainnya melalui misalnya webinar-webinar, atau melalui kalian sharing ke anak-anak SMA gitu ya, itu boleh banget. Jadi itu udah bisa dikategorikan kita kontribusi ke Jepang gitu. Gitu ya. Kalau kontribusi ke Indonesianya banyak ya, macam-macam ya. Gitu sih. Jadi pokoknya kalau kita bikin esai, please be personal, jangan sering lihat internet ya. Karena aku sih pengalaman banget ya. Jadi banyak yang cari-cari di internet, jadi pas baca ini kok kalimatnya sama gitu ya, banyak gitu, karena kan dapatnya dari internet. Kalian jangan kayak gitu, please be yourself aja supaya beda gitu ya kalian sama yang lain. Nah itu tentang esai, gimana? Aku tanya dulu deh, takut kebanyakan ya. Teman-teman masih di sana kah? Oke, boleh di-chat ya. Masih, oke, thank you. Siap, lanjut ya. Masih dong, keren. Kalian keren banget nih. Selanjutnya tentang interview. Tadi kan kalian lihat ya, setelah dokumen itu ada, setelah ujian tulis itu ada interview. Sebenarnya university recommendation juga biasanya ada interview. Jadi kita perlu siapin itu ya tentang interview. Ini aku dikit aja sih ya sebenarnya. Jadi aku bakal banyak lewat ngomong aja. Interview ini mungkin agak sedikit beda ya kalau kita lewat embassy sama university ya gitu. Ini aku coba contoh aja. Jadi ada beberapa interview questions itu keluar dari esai yang kamu tulis. Jadi kayak tadi kan esainya tentang kenapa pilih jurusan. Terus tadi ada juga kontribusi ya. Terus tadi ada juga apa lagi ya? Kok aku lupa ya. Satu lagi itu, oh ya, kenapa pilih Jepang? Itu kan ada di esai ya. Nah, itu bisa saja terulang kembali pertanyaannya di interview. Gitu. Kenapa? Kadang mereka mau make sure apakah benar kamu yang nulis, jawabannya sama nggak gitu. Benar nggak ini kamu gitu, apakah kamu masih sama gitu ya. Nah, biasanya terulang lagi. Tapi ada juga beberapa pertanyaan yang itu nggak ada sih di dalam esai. Karena apa? Karena mereka pengen tahu kamu dalam sisi lain. Jadi mereka menanyakan hal yang nggak ada di form sebelumnya. Mereka pengen kenal kamu. Contohnya misalnya ini ya. Misalnya kamu ditanya nih, how do you think you will be able to handle living in Japan? Mereka pengen tahu, kalau kalian kuliah di Jepang, benar nggak kamu bisa survive gitu ya? Benar nggak kamu bisa kuliah sampai akhir gitu? Jadi ditanya nih kayak gini, lah gimana cara jawabnya? Kalau kalian tentang ditanya hal yang kayak gini ya, ini kan you will be able. Berarti mereka pengen lihat kemampuan kalian kan, ability kalian. Nah, untuk menjawab hal-hal yang kayak gini, caranya adalah kalian bisa refleksikan
diri kamu dari your past experience gitu. Living in Japan itu kan berarti kita tinggal di lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru, dengan suasana yang baru, semua hal baru. Kemampuan adaptasi kita gimana? Nah, coba kalian, cara jawabnya adalah kalian bisa refleksikan pengalaman kalian yang kondisinya sama dengan sesuatu hal yang baru. Misalnya, oh saya pernah mengunjungi atau misalnya student exchange ke Serbia misalnya di situ selama 1 bulan. Di situ saya harus hidup sendiri dengan bahasa baru, dengan kemampuan baru, tapi di awal-awal saya bisa melewatinya itu dengan dengan mulus gitu ya, dengan santai karena misalnya apa yang kamu lakukan di situ gitu. Misalnya saya bisa berteman dengan cepat gitu ya, saya bisa belajar bahasa dengan cepat, misalnya makanan pun saya nggak masalah, kayak gitu-gitu ya, boleh banget gitu ya. Atau kalau kalian belum pernah keluar negeri, kalian bisa bilang, dulu saya pernah ini, misalnya apa ya, pernah KKN di suatu desa yang benar-benar beda banget karena saya tinggalnya di kota, terus saya harus tinggal di desa selama misalnya 2 minggu, let's say gitu ya. Terus kamu bilang, hal apa yang kalian hadapi, kalian ngerasa itu challenge dan kalian gimana mengatasinya. Terus kamu kaitin, saat nanti saya di Jepang gitu ya, saya punya sedikit kemampuan adaptasi yang gini gini gini, akhirnya mungkin, saya yakin saya bisa gitu untuk bisa living di Jepang, misalnya gitu, gitu ya, boleh banget. Atau kalau kalian udah pernah ke Jepang, kalian boleh mention itu kayak, "Oh ya saya pernah ke Jepang, di sana saya 2 minggu di Jepang, saya sudah mulai mengenal nih, culture-nya seperti apa, misalnya gaya komunikasinya seperti apa, makanannya seperti apa, climate-nya seperti apa," gitu. Terus saya udah bisa gini-gini, nah itu boleh banget ya, gitu. Jadi, refleksikan gitu. Yang kedua, kadang-kadang ditanya sih kayak, "What do you know about Japan?" Tentang negara atau language-nya. Mereka tuh sebenarnya pengen tahu aja sih, seantusias apa sih itu kamu ke Jepang. Nah, buat teman-teman, aku yakin di sini ini ya, anaknya Jepang banget ya. Kalian bisa mention gitu ya kalau kalian suka Jepang tuh dari kapan, sukanya apa. Misalnya, iya kadang saya malah jadi freelancer, eee, manga misalnya ya, jadi freelancer ilustrator apa gitu boleh gitu. Terus misalnya kalian bisa nih, belajar bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang, kalian boleh, agak show off dikit-dikit lah gitu ya, bahasa Jepangnya boleh banget gitu. Kalau yang aku sebenarnya bukan anak Jepang banget, Kak. Coba kalian research dulu ya. Jadi sebelum interview kalian banyakin baca tentang Jepang itu kayak gimana, culture-nya, misalnya culture budaya di sana, cara belajarnya gimana, ininya gimana, itu kalian harus tahu dulu. Jadi kalian research dulu gitu ya. Jadi saat ditanya itu ya udah mengalir aja apa yang kamu tahu gitu. Terus, nah ini agak yang ketiga nih pertanyaannya tricky ya sebenarnya. Jadi kan ini pertanyaan katanya, "Why do you deserve this scholarship?" Nah, banyak orang yang bingung ya kalau ditanya kayak gini ya, kenapa sih, pemberi beasiswa harus milih saya gitu ya, kenapa ya gitu. Cara jawabnya of course dengan low profile aja gitu ya, tapi, eee, bagusnya adalah untuk menjawab pertanyaan ini adalah pertama nih, kalian boleh kasih statement hal apa bagusnya dari kalian, ditambah supporting sentences atau real example yang udah terjadi di kehidupan kalian, terus hubungkan dengan saat kamu jadi max scholars atau setelah lulus gitu. Misalnya gini, kalau misalnya gini, why do you deserve, misalnya saya orangnya ini apa namanya, bukan ambis apa ya, misalnya strict to goal, misalnya strict to the goal, tapi di sisi lain kamu orangnya engage banget sama people around you. Jadi misalnya kamu mention waktu SMA itu, saya aktif di OSIS sebagai ini, saya nggak punya banyak waktu
untuk belajar gitu ya, karena saya jadi ketua ini, saya handle project ini, saya melakukan ini, saya aktif di volunteer social activities ini, tapi ternyata saya masih bisa mempertahankan akademik saya. Misalnya saya masih bisa ranking 10 besar selalu dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Nah, dengan adanya Max ini saya yakin misalnya saya bisa menyelesaikan waktu ini dengan tepat selain kuliah, karena saya juga punya goals, misalkan di depan saya ingin saya bisa menghandle akademik secara 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 tepat, tapi di sisi lain saya juga mau aktif misalnya sebagai Max Scholars, saya mau aktif ikut festival kebudayaan untuk terus mengenalkan budaya Indonesia ke Jepang dan belajar budaya Jepang misalnya, dan setelahnya saya ingin masuk tuh ke future plan-nya. Jadi kelihatan tuh future plan-nya apa. Jadi why do you deserve tuh kalian ngeliatin profil kalian tuh squad apa, dan kalian tuh di depan punya future plan. Jadi future plan kalian tuh kelihatan, kalian tuh bisa mencapai itu karena kalian punya track record sebelumnya. Nanti kan kalian tuh punya track record sebelumnya yang kayak gini nih, aku tuh orangnya kayak gini. Jadi kelihatan tuh bisa mencapai mencapai future plan-nya dengan sekolah yang benar gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya, walaupun agak belibet. Nah, kurang lebih kayak gitu deh gitu ya. Kalau kalau kita ditanya tentang bisnis beasiswa ini. Terus apalagi ya? Kalau dulu sih aku ditanya, dulu tuh aku ditanya eh tentang Jepang sih, iya benar-benar ditanya tentang Jepang. Aku kan anaknya dulu bukan anak Jepang banget ya. Aku nggak tahu bahkan hiragana katakana sebelum aku berangkat ke Jepang, benar-benar nggak tahu banget gitu ya. Terus ditanya kenapa suka Jepang, kenapa mau belajar di Jepang. Bilang aja, oh ya saya suka budayanya, lalala, lalala, gitu-gitu. Karena aku benar-benar nggak tahu Jepang banget sih waktu dulu ya. Tapi di situ menunjukkan entusias gitu. Jadi walaupun kita mungkin pengetahuan Jepangnya nggak kayak gitu banyak, tapi kita kelihatan antusias nih, senang sama negaranya, senang sama ininya, itu kan jadi nilai bagus juga gitu ya, kayak gitu. Seperti kita lihat jam dulu ya, oke, dikit lagi. Terus sampai jam 5 ya, masih lama sih sebenarnya. Terus apa lagi ya, list questions. Waktu itu, nah gini, berapa banyak Kak interviewernya? Beda-beda ya. Kalau yang embassy itu kalau nggak salah ya, ini tergantung beda-beda, tapi kadang-kadang ada orang embassy-nya, 2 orang gitu ya. Satu lagi dari profesor, bukan ya, profesor atau dosen dari bidang akademiknya lah di Jepang gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dulu aku kan university recommendation tuh, jadi aku langsung diinterview oleh 3 profesor sekaligus. Jadi 2 profesor dari labku, satu lagi profesor dari lab lain yang memang satu rumpun. Jadi 3 tuh langsung. Nah, memang biasanya kayak gitu. Nanti masing-masing nanyain gitu. Kalau yang S2 nih ya, untuk S2, S3 pasti bakal banget ditanya mengenai research plan. Itu harus kuat banget, mau yang embassy, mau yang university recommendation itu research plan-nya tuh pasti terus di ini lagi ya, digodok lagi. Apalagi kalau yang Unifreccom itu pasti langsung sama prof-nya langsung. Jadi benar-benar ditanya banget gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita ditanya hal-hal knowledge dari research plan gitu. Jadi misalnya research plan-nya dulu sih aku tentang ini ya, tentang landslide gitu, tentang hutan lah gitu ya, tentang hutan-hutan. Ternyata ditanya gini, curah hujan di Indonesia, curah hujan berapa sih dalam setahun yang bisa menyebabkan longsor? Nah, itu kan apa ya, knowledge banget ya. Walaupun itu nggak ada research plan, tapi itu adalah basic knowledge. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang agak lumayan ini juga ya gitu, shocking moment juga. Oh, berarti ditanya juga tuh kayak gitu. Terus kayak ditanya misalnya, "Oh, kamu dari Indonesia ya, mau S2 Kehutanan. Boleh dong kasih tahu kita gimana sih manajemen hutan di Indonesia?" Nah, kayak kayak gitu gitu ya, yang yaitu knowledge lah di luar basic knowledge di research plan-nya. Jadi kita perlu tahu, dan perlu diingat juga karena ini kalau S2 dan S3 ini research banget. Jadi kalau kalian punya basic basic yang related dengan
research plan yang kalian tujukan itu bagus banget, apalagi kalau itu related banget sama profesornya ya gitu ya, itu bagus banget gitu. Kayak gitu sih kalau yang question. Terus apa lagi ya? Apa ya? Paling itu sih ya kalau yang question. Selebihnya sih biasanya ya di dalam esai. Gitu. Nah, sekarang ke tips and trick. Tips and trick ini gimana ya? Ini agak lumayan ya, lumayan cukup membantu sih kalau aku bilang ya, karena Max ini beda. Gini, coba sebelum ke sana ya, gini ya teman-teman. Di saat kita mau daftar beasiswa, kita harus kenal dulu beasiswanya, pemberi beasiswanya seperti apa. Kalau kamu daftar, misalnya mau kuliah di Jepang, kamu daftar Max, kamu daftar apa LPDP, kamu daftar apa lagi ya di Jepang misalnya JICA, beasiswa JICA itu bakal beda-beda banget gitu ya. Kalau kamu mau daftar Max, itu yang dilihat adalah benar-benar akademik dan research, kemampuan riset, benar-benar akademik, kemampuan riset. Kamu nggak ditanya aktif organisasi apa, ikut pengabdian masyarakat apa, kamu punya apa aja tuh nggak ditanya, dan mereka nggak ngeliat itu gitu. Beda kalau kamu kuliah di Jepang pakai LPDP. LPDP itu kan mereka pengennya cari yang bisa engage ke masyarakat ya, pengabdian masyarakat, social activities, volunteer, ikut organisasi, lalala, dan makanya beda gitu. So, kita di saat kita ada tips and trick, kita harus tahu dulu tipe beasiswanya. Nah, kalau Max itu akademik banget ya, jadi mau S1, diploma, S2 itu benar-benar akademik banget. So, triknya adalah kita kuatin di akademik dan risetnya. Contohnya gini, untuk yang mau S1 ya, tadi kan aku udah ngomong banyak tuh yang S2, S3. Kita yang ke S1 dulu. Yang mau S1 atau diploma, ini aku saranin banget. Kalau kalian punya EJU, jadi ini yang namanya Examination Japanese University, atau let's say kita bisa bilang SBMPTN-nya Jepang. Ya. Jadi semua seantero univ-univ di Jepang dari utara sampai selatan tuh mereka masuknya pakai EJU gitu ya. Untuk yang untuk yang mahasiswa Jepangnya. Nah, untuk mahasiswa internasional juga sama, ada internasionalnya ya, EJU. Nah, EJU ini kalau kalian punya itu bakal jadi nilai tambah. Gitu. Mau S1 dan diploma itu mata pelajaran apapun ya, mau kimia, matematika, Japan and the World, atau Japan as foreign language, itu apapun deh, itu bakal jadi nilai tambah. Dan EJU ini setahun cuma 2 kali ya, ingat, setahun cuma 2 kali. Kalau kamu mau, kamu bisa prepare EJU buat ambil November ini. Gitu. Itu pertama ya, EJU. EJU ini juga ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jepang. So kalian pilih aja, gak apa-apa. Dan kuliah di Jepang itu ada yang pakai bahasa Jepang, ada yang bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi kalian bisa pilih. Itu satu. Terus kalau yang itu sih, kalau yang untuk S1 tuh benar-benar ini banget lah, akademik banget ya. Nah ini untuk yang S2, S3. S2, S3 itu kalian ya, kalau aku boleh saran gitu ya, selain organisasi dan sebagainya, coba kalian ikut deh international conference atau simposium atau seminar apapun ya. Coba kalian ikut, mau itu kalian jadi partisipan gitu ya nih. Mau jadi partisipan atau mau jadi poster presenter atau oral presenter, boleh. Karena kan banyak ya simposium kayak gitu, coba deh ikutin gitu. Apalagi kalian punya tugas akhir nih, TA, kamu TA-nya masukin jadi poster presenter, itu bagus. Nah, profesor tuh suka yang kayak gini dibandingkan kayak banyak organisasi tuh mereka lebih suka ini. Karena mereka punya ada namanya GAKAI. Jadi mahasiswa S1, S2, S3 di Jepang tuh mereka selalu diikutkan conference atau simposium gitu tiap tahun pasti gitu. Jadi mereka suka juga nih international student yang punya background ini ya, punya track record ini. Terus yang selanjutnya publication gitu ya. Jadi kalau kalian udah punya publish jurnal ilmiah atau enggak artikel deh, atau enggak at least proceeding deh ya gitu, proceeding di conference atau di simposium boleh banget. Jadi tugas akhir nggak apa-apa, ikut project dosen nggak apa-apa, it's good ya. Jadi boleh tuh kalian siapin. Itu yang ketiga. Selanjutnya ini ya,
approach profesor. Nah, ini trik sih, trik banget. Apalagi yang university recommendation ya. Jadi kalian bisa tuh PDKT sama profesornya via email ya. Via email, hubungi via email, kalian tunjukkan gitu ya antusiasme kalian, kalian siapa, kenalin diri kalian siapa, kenapa kalian menghubungi profesor tersebut, kenapa kalian tertarik dengan profesor tersebut, dan tujuannya apa email tersebut gitu ya, kalian sampaikan dan kasih kalian profil kalian, misalnya kalian kasih CV, kasih transkrip, kasih sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian mau university recommendation, kalian tuh harus sudah punya surat apa ya, semacam semacam surat LOE profesor. Jadi semacam kesediaan profesor yang akan menjadi supervisor kamu gitu. Yang Unifrekom itu pasti. Jadi kita pasti harus kontak-kontakan dulu sama profesornya. Dari mana kita dapat email profesornya? Banyak banget, kalian bisa cari langsung di website universitasnya Jepang, website kampus masing-masing. Tuh biasanya gitu. Dulu aku pun sama, dulu aku approach profesornya, aku cari emailnya, terus aku kontak-kontakan, diskusi, research plan bareng gitu ya, revisi bareng, terus interview berapa kali, ya memang gitu ya gitu. Cuman kalau yang embassy sih mungkin nggak terlalu ya kalau yang embassy ya, tapi kalau kalian mau coba boleh. Terus selanjutnya reference. Nah, reference itu ini ya, maksudnya kalau kalian punya research plan, itu kan pasti ada daftar pustaka ya. Nah, itu reference. Bagusnya, ini trik aja sih. Bagusnya kalian memasukkan jurnal profesor yang kita tuju itu menjadi salah satu sumber daftar pustaka kita. Jadi apa ya? Gitu ya. Jadi makanya kita mau research plan di sana gitu karena riset yang mau kita laksanakan itu berkaitan dengan penelitian sebelumnya dari profesor tersebut. Nah, itu bagus gitu ya. Jadi dijadiin salah satu reference di research plan kita. Selanjutnya ini linearitas ya. Nah, linearitas ini karena memang kalau Max kan basisnya riset ya, jadi bagusnya bidang studi yang sebelumnya dengan bidang studi yang kalian tuju tuh linear banget. Tapi bukan sama ya, linear. Misalnya nih, kalau kalian S1-nya pertanian, S2-nya mau rekayasa genetika tuh masih boleh, bioteknologi masih boleh. Apalagi ilmu hama, penyakit dan tanaman masih boleh gitu ya. Karena kan satu bidang, linear satu bidang, bukan satu jurusan itu boleh banget. Atau kalian S1-nya teknik kimia, tapi kalian kerjanya di desain grafis, akhirnya kalian S2-nya mau grafis related, boleh ya. Jadi selama itu linear dengan penelitian, dengan pekerjaan atau bidang itu boleh. Yang nggak bisa tuh gini, kalian S1 teknik sipil, terus kamu suka banget sama bisnis, terus S2-nya tiba-tiba pengen bisnis tanpa ada relatednya, itu nggak bisa gitu ya. Nah, itu jadi pokoknya 3 poin utama ya nih. 3 poin utama triknya adalah pertama, tonjolkan kemampuan akademik, tonjolkan pengalaman penelitian, boleh penelitian, suka ada namanya pencil ya, penelitian kecil itu boleh, ikut-ikut project dosen boleh, terus apa ya, ikut-ikut penelitian dari dosen atau kalian sama grup-grup kalian tuh boleh banget, anything, nggak harus yang gimana-gimana banget sih penelitiannya. Terus yang ketiga, tonjolkan keaktifan dalam seminar, conference, dan simposium. Jadi 3 hal itu cukup menarik ya itu bagi profesor-profesor di sana. Nah, ini dikit juga sih. Tadi kan aku selalu mention ya Max University Recommendation. Jadi gini ya teman-teman. Khususnya untuk S2 dan S3. Kuliah Max itu bukan Max Embassy doang ya. Embassy doang tuh cuma setahun sekali. Tapi kalau kalian coba agak-agak cari gitu ya, coba kalian lebih update dengan informasi-informasi beasiswa, Max University Recommendation tuh banyak banget. Jadi beberapa universitas seantero Jepang tuh mereka punya kerjasama dengan Max. Contohnya Ritsumeikan University, Hokkaido, Aizu, Yokohama, Saitama, Kumamoto, Nais, Kanazawa, Toyohashi, University of Electro and Communication, banyak banget gitu ya. Jadi maksudnya kuliah di Jepang tuh bukan cuma Osaka University, Kyoto University, Tokodai gitu ya. Enggak, bukan cuma itu, banyak kok kampus-kampus Jepang yang mungkin kita
kurang info aja sih, makanya kita perlu banyak ikut-ikut acara kayak gini nih supaya kita dapat banyak info ya. Kayak gini nih, misalnya teman-teman baru dengar, emang ada ya NAIS University gitu ya, emang ada ya Aizu University, ada gitu, dan mereka tuh punya Max University recommendation-nya gitu. FYI ya, kalau Max University recommendation ya kalian apa namanya, saingannya dengan orang-orang yang daftar di situ aja. Misalnya Aizu tuh dikasih tuh kuota misalnya 1 orang atau 2 orang. Ya kalian apa namanya, berkompetisinya dengan orang-orang yang daftar Max di Aizu University ya, walaupun memang misalnya kuotanya cuma 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, berapa orang gitu ya, kayak gitu. Jadi banyak kok Max Univrekom tuh kalian cek deh di website kampus masing-masing. Nah, sekarang jam berapa? Oke. Kelima ya, mungkin nggak apa-apa ya, Kak. Kalau dari aku sih segitu dulu nih, Kak Aulia. Kira-kira gimana nih? Oke, makasih banyak Kak Fani buat presentasinya tadi tentang pengenalan beasiswa Max, terus habis itu fasilitas apa aja yang didapetin, tips and trick buat nulis essay, buat wawancara, terus bedanya beasiswa Max sama beasiswa lainnya seperti LPDP dan lain-lainnya. Ternyata juga ada trik-triknya ya Kak ya, jadi kalau misalnya ngelamar beasiswa tuh nggak boleh disamain gitu, ada beasiswa yang mengedepankan tuh research kayak di Max ini, terus ada juga community service kayak LPDP dan lain sebagainya gitu. Makasih banget, tadi sangat bermanfaat, Kak. Nah, sekarang nih teman-teman buat yang ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom chat gitu ya. Nanti aku bacain, terus habis itu dijawab sama Kak Fani. Nah, Kak, tadi Kak Fani sempat bahas nih tentang tata cara untuk mendapatkan beasiswa Max lewat embassy gitu ya. Jadi kayak seleksi dulu, habis itu nanti dapat LOA dari UNIF ya, Kak ya. Nah, kalau UNIF-nya itu tuh ada nggak rekomendasi dari embassy juga atau kita nyari sendiri sih, Kak? Oke. Coba aku stop sharing dulu ya. Terlalu terang ya. Oke. Kalau untuk Max Embassy, jadi gini. Max Embassy itu kita boleh, kalau nggak salah, kalau untuk S2 dan S3 itu maksimal 3 kampus ya. Jadi kita boleh tuh nulisin 3 kampus, misalnya 1 Shizuoka University, misalnya 2-nya Aizu, 3-nya Ritsumeikan. Dan kita boleh pilih kampus manapun, mau negeri, mau swasta, seantero Jepang boleh. Kalau pakai Max Embassy ya, itu boleh banget. Jadi kita pilih aja sendiri, tapi kita harus daftar sendiri. Jadi Max tidak akan mendaftarkan kalian ya. Enggak gitu. Jadi kalian harus daftar mandiri ke kampusnya. Pokoknya Max nerima LOE-nya aja. Kamu udah terima di mana? Aku udah keterima di sini. Oke, gitu ya. Kayak gitu. Oke. Lanjut nih, Kak. Ada pertanyaan dari Zahra. Universitas yang menawarkan beasiswa untuk pendidikan S2 Art and Design atau animasi, kira-kira ada rekomendasi nggak ya, Kak? Oke. Lumayan ya. Banyak banget yang pengen art design ya, tapi S2 ya. Pertama, Max sih pasti ya. Cuman kan kalau Max, kalian harus punya background yang related ya. Nah, kalau kita boleh saran, ada beasiswa lain, namanya pertama beasiswa kampus, gitu ya. Tapi beasiswa kampus ini biasanya nggak fully funded nih. Biasanya ya, semoga ada yang fully funded. Jadi potongan ini ya, potongan tuition fee waiver. Biasanya misalnya dari 0 sampai 100% tuition fee waiver. Misalnya di Kyoto Seika University itu. Ada tuh beasiswanya khusus untuk international student. Atau di Politeknik Tokyo apa ya? Pokoknya Politeknik Tokyo something. Itu ada, bisa gitu ya. Apalagi ya coba. Ada sih, tapi mungkin emang agak ini ya. Kalau kalian cari yang relevant banget, kalau bisa sih approach profesor ya, karena gini, kalau di Jepang itu ada skema namanya beasiswa profesor ya kalau kita bilang. Jadi kita tuh ikut risetnya mereka, maksudnya kita ikut proyeknya mereka, terus profesor ini bakal kasih feedbacknya uang biaya bulanan gitu. Nah itu bisa tuh kayak gitu, tapi caranya kita harus approach profesor, karena mereka itu nggak akan mengumumkan itu di website. Nggak, jadi mereka bakal ya mandiri aja gitu ya. Oh ini nih, tadi ya Kyoto Seika University atau Tokyo Polytechnic University.
Ada juga Musashino Art University. Terus ada juga Kyoto University of the Arts gitu ya. Cuman mostly kebanyakan pakai Japanese ya kalau yang jurusan-jurusan itu. Jadi siap-siap Japanese proficiency-nya. Gitu Kak Ulia. Oke, itu tadi Zara jawabannya dari Kak Fani. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini ada yang bahas tentang usia. Yang tadi juga sempat dijelasin juga sama Kak Fani nih. Cuman mungkin bisa dijelasin lagi kali ya Kak ya. Izin mau bertanya, jika gap year 2 tahun, boleh nggak sih daftar Kak? Mungkin gap 2 tahun ini dari SMA kali ya, mau S1. Oke. Nah, banyak nih yang kayak gini juga. Bahkan ada juga yang gini loh, teman-teman. Ada yang udah kuliah S1 di Indonesia. Terus akhirnya dia resign, terus mau daftar Max. Ada juga yang udah kuliah bahkan S1 di Indonesia, tapi mau daftar Max lagi S1. Itu boleh banget, nggak masalah. Selama tadi ya, pertama nilai rapot memenuhi, dan yang kedua tadi umurnya 24. Jadi kalau kalian gap year nih 2 tahun, tapi umur kalian masih 22 tahun gitu ya masih bisa daftar, nggak masalah gitu. Masih bisa ya kayak asal tidak melebihi 24 tahun dan nilainya mencukupi gitu buat daftar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, recommendation letter dan transkrip nilai dari sekolah dibuat dalam bahasa apa? Recommendation letter ya. Coba recommendation letter itu sih biasanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau Max itu pakai bahasa Inggris atau Jepang. Kan mungkin kalau gue kan nggak bisa ya bahasa Jepang mungkin ya. Jadi paling aman bahasa Inggris. Jadi buatlah recommendation letter pakai bahasa Inggris. Oke, jadi dibuat menggunakan bahasa Inggris dulu ya Kak ya. Oke, lanjut. Dari Nuryani Hadijah. Contoh bentuk format penulisan esainya ada nggak ya Kak? Oh iya, untuk penulisan esainya berarti mengisi yang tadi di form-form itu atau ada juga kita membuat esai yang formatnya panjang gitu Kak? Okay. Nah, kalau Max tadi kan essay application-nya itu memang beneran cuma di box itu. Jadi kalau Max itu beda mungkin kalau kita daftar ini ya, daftar apa ya, kampus gitu, ada motivation letter, itu kan kita biasanya pakai A4 gitu ya, berapa paragraf gitu. Nah, kalau Max itu agak beda. Jadi Max itu dia cuma di box itu. Jadi kita langsung type. Dan kita nggak bisa banyak-banyak. Kalau kita type, jadi si huruf kita tuh jadi mengecil gitu loh. Jadi nggak kebaca karena memang udah di format cuma segitu. Makanya tadi kita saranin ya 500 karakter gitu ya. Nah, kayak gitu nih. Jadi formatnya kayak gimana? Formatnya tadi udah aku mention ya, poin-poinnya itu how to deliver-nya, yaitu kadang-kadang kita perlu mentor ya, Kaulia ya. Kadang-kadang kita kan bingung ya, kayak kan kita udah bikin esai nih, menurut kita sih bagus ya, gitu kan. Tapi kan kadang-kadang terus kita minta temen nih, apaan kok ini esainya nggak ngalir ya, gitu kok orang lain tuh nggak ngerti sama esai kita. Nah, makanya kita tuh perlu mentor atau perlu third orang lah, orang ketiga lah gitu ya, yang buat make sure kalau orang awam di saat kita nulis esai itu mereka ngerti nggak sih message yang mau kita sampaikan gitu. Oke, challenging juga ya Kak ya, gimana cara bikin 500 karakter itu menarik nih buat yang menyeleksi buat ini ngambil kita sebagai awardee di scholarship ini ya Kak ya. Oke, lanjut pertanyaan. Izin bertanya, Kak, aku kebetulan S1 Kehutanan dan ada rencana mau lanjut S2 ke program linier. Aku mau tanya mengenai prodi kehutanan, apa ada syarat khusus di bidang kehutanan juga? Tidak ya, Kak? Oh, apakah ada syarat khusus di bidang kehutanan juga yang Kak? Ya, Kak? Dari siapa tuh Kak Ulia? Dari Nabila Alia. Nabila, halo Nabila. Kebetulan aku S1-nya kehutanan juga loh. Oh, sama nih, Pas jadi banget bisa ya. sharing pengalaman Kak Fani. Jadi dulu S1 aku kehutanan, S2-nya pun kehutanan juga ya bidangnya. Nah, kalau kita tadi kan nanyanya tentang khusus kehutanan. Sebenarnya kalau kita mention khusus kehutanan dan jurusan lain nggak ada bedanya sih. Jadi nggak ada syarat tertentu jurusan tertentu ya, tapi yang perlu dicek adalah ini kehutanan itu kan macam-macam ya. Jadi ada yang forest product,
ada yang lebih ke ekologi, ada yang lebih ke environment-nya gitu. Nah, macam-macam nih. Nah, kamu kehutanannya S1 kan mungkin kamu belajar banyak ya kehutanan. Nah, kamu S2-nya mau spesifik apa? Mau teknologinya, teknologi kehutanan, forest product, atau mau kimia hutan apa nih? Nah, caranya adalah kamu tentuin dulu bidang risetnya mau apa. Udah itu kamu pilih laboratori. Nah, gini ya, ini buat semuanya nih. Di Jepang itu mungkin jurusannya bakal macam-macam. Jadi kalian pertama jangan lihat dulu jurusan, karena jurusan mungkin beda dengan apa yang kalian mau. Coba kalian pilih dulu laboratorinya. Jadi kamu masuk nih ke website kampus, kamu cek laboratorinya. Laboratori itu ada di bawah jurusan apa? Nah, berarti kalian daftar jurusan itu gitu. Karena misalnya nih apa ya? Kalau dulu sih aku nama jurusannya Environment and Forest Resource Science. Tapi aku lebih masuk ke forest hydrology-nya gitu ya. Ada juga yang apa ya tuh yang agak-agak beda itu misalnya pertanian nih. Pertanian ya misalnya ini tentang mikroorganisme ya, mikrobiologinya, tapi itu di bawah jurusan misalnya apa ya bioresource misalnya. Nah, jadi jurusan itu mungkin kalau kalian lihat enggak ini bukan jurusan aku. Nah, jangan gitu ya. Kalau di Jepang kalian lihat dulu labnya, terus baru di bawah jurusan apa. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah jurusannya mau apa, tapi kan lab kalian di situ gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Nah tadi soal yang kalau misalnya S1 nih Kak, tadi kalau nggak salah Kak Fani jelasin yang penting tuh nilai rapot semester 4, semester 5 saat SMA. Berarti kalau misalnya sebelum lulus SMA udah daftar Max tuh bisa nggak sih Kak? Oke, nah itu ya, jadi biasanya Max itu kan tadi di Mei ya, biasanya di Mei. Dan berangkatnya itu adalah April tahun depan. Nah, kalau yang anak yang Max ini berarti kan Mei itu kelas 12 semester 2 ya. Belum lulus ya, kelas 12 semester 2. Nah, boleh daftar. Tapi kalau kalian masih kelas 11 semester 2 nggak bisa daftar. Pokoknya kalian harus lulus sebelum April tahun depan. Cuma kan kalau orang-orang Indonesia kan lulus di bulan sekitar Juni Juli ya. Nah, masih bisa tuh. Jadi di saat kelas 12 semester 2 itu udah bisa daftar Max. Oke, nah teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mumpung di sini masih ada Kak Fani, lumayan lo bisa konsultasi gratis, atau mungkin yang mau kuliah di mana, terus habis itu minta tips-tips ke Kak Fani, boleh banget juga nih. Bisa langsung ditulis di kolom chat teman-teman. Oke, Kak Fani berarti ini masih melakukan studi di Jepang atau sudah lulus atau gimana Kak? Nah, sebetulnya aku udah bukan mahasiswa lagi nih, Kak Aulia. Jadi aku udah alumni. Oke, udah Gitu. alumni. Oke. Nah, kayaknya udah nggak ada yang nanya-nanya nih teman-teman. Kak, ada kontak. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar konten kayaknya udah nggak ada nih. Nah, cuman tadi kan Kak Fani sempat bahas nih untuk melakukan seleksi beasiswa gitu ya, kayak misalnya kita mau bikin essay dan sebagainya, kita kan perlu ibaratnya orang ketiga atau mentor gitu ya, supaya meyakinkan essay kita. Nah, kali ini nih dari Scouters akan sharing nih tentang gimana sih cara-cara untuk mendapatkan beasiswa gitu ya, dan untuk mendampingi teman-teman yang nantinya akan mungkin mau kuliah di luar negeri atau mungkin mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, kali ini sudah ada Kak Zalza dari Scouters. Halo Kak Zalza. Halo Kak Aulia. Oke Kak, nah gimana nih? Boleh kasih tahu nggak sih ke kita Scouters itu apa? Terus habis itu apa sih yang bisa kita dapetin dari Scouters itu? Oke, boleh banget. Mungkin untuk lebih mudah aku izin share screen, boleh Kak Aulia? Boleh, silakan. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Kak Aulia dan juga Kak Fani untuk sharingnya yang keren banget ya. Saya pun juga jadi terbuka tentang beasiswa Max seperti itu. Oke, saya mungkin langsung sharing aja untuk si Scouters ini, teman-teman. Jadi kalau tadi Kak Aulia sempat mention ya, kalau mau
tahu lebih banyak tentang beasiswa, tentang kampus, apalagi di sini teman-teman udah kayak semangat banget ya tadi ya Kak ya, mau ininya ambil Max seperti itu bisa banget Scooters bisa bantu. Nah, teman-teman nanti yang pertama kalau pengen join Telegram, di sini mungkin ada yang main Telegram gitu ya. Buat yang main Telegram bisa klik link ini aja, bit.ly member your ID. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk grup Telegram. Terus di grup Telegram itu juga teman-teman bisa dapat ya yang namanya informasi beasiswa, informasi kampus, tips dan trik, sharing-sharing dari teman-teman, karena itu semua dari pejuang beasiswa lainnya. Dapat juga nih nanti kelas gratis hingga voucher sampai 1,5 juta, seperti itu. Nah, yang kedua, tadi kalau misal, aduh kalau pengen konsul gimana Kak? Jadi pengen tanya-tanya ya, tadi mungkin tadi pendaftaran Max ada yang berbeda, atau bagaimana sih cara memilih kampus tujuan, kira-kira bagaimana ya yang perlu dipersiapkan dari segi essay-nya gitu. Nah, buat yang udah semangat banget, boleh langsung aja klik link ini. Nanti ketika teman-teman klik link ini, itu untuk konsultasi bareng mentornya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik link ini. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan diarahkan ke landing page ya. Nah, nanti kalian bisa mengisi nama, nomor WhatsApp, dan email. Setelah disubmit, nanti akan masuk ke WhatsApp. Nah, masuk ke WhatsApp, nanti langsung chat aja, halo Kak, gitu. Nah, itu udah ada mentornya, nanti mentornya bisa langsung balas. Gitu Kak Aulia, untuk ini ya, nanti kalau mau konsultasi lebih banyak tentang Scooters. Aku share linknya di chat ya Kak ya. Oke, boleh Kak. Nah, teman-teman nih yang mungkin lagi sedang mempersiapkan untuk bisa dapat beasiswa atau kuliah di luar negeri atau gimana mau milih kampus, bisa langsung klik linknya tadi yang sudah dikasih oleh Kak Zalza gitu ya di bit.ly/console/yoursayid gitu. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya, bentar. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan nih ya. Oke, makasih banyak untuk Kak Fani Fadila buat sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat teman-teman terutama yang ingin gitu ya mendapatkan beasiswa Max. Dan mungkin nih teman-teman yang ingin keep kontak dengan Kak Fani mungkin bisa di-share nih Kak sosmednya apa ke teman-teman. Ya, teman-teman kalau yang mau lebih, dapat info update ya, atau misalnya mau konsul lagi, aku ada di Scoters, jadi bisa tadi ikutin, langsung mentor ya, tadi kata Kak Zaza ada di chat langsung di situ, nanti bisa ketemu juga, atau pantau terus Instagram-nya Scoters juga bisa kok ada di situ. Gitu, Kak Ul. Oke, langsung aja ke Instagramnya Scooters ya. Nah, teman-teman, rupanya waktu kita terbatas nih, dan gitu sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Fani Fadila. Untuk Kak Zaza juga terima kasih banyak buat sharingnya tentang Scooters hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Dan teman-teman, di kolom chat sudah ada link presensi untuk sesi 2 kali ini. Nanti teman-teman bisa isi untuk mendapatkan e-sertifikat begitu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, boleh foto bareng dulu kali ya, Kak, ya? Oke, teman-teman yang mungkin masih off cam, bisa on cam, teman-teman. Biar kita bisa foto bareng. Oke. Ini aku melihat wajah-wajah para pemburu beasiswa Max nih di sini. Semoga kesampaian ya yang punya cita-cita buat kuliah ke Jepang gitu ya. Biar kayak Kak Fani. Oke, teman-teman. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir saat ini. Terima kasih banyak Kak Fani dan juga Kak Zalza. Nah, bagi teman-teman yang memiliki hobi menulis artikel, kalian dapat menulis di Your Say dengan berbagai topik, mulai dari hobi, entertainment, lifestyle, news, dan masih banyak lagi. Dengan menulis di Your Say, kalian bisa mendapatkan uang tambahan nih, karena poin yang didapatkan nantinya dapat di-redeem. Kalian bisa mendaftar di arcadia.me
Dan untuk info lebih lanjutnya bisa langsung chat ke Yormin atau ke sosial media Yorsay di yorsay_id. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Dan jangan lupa karena Yorsay Banzai Week ini masih terus berlanjut, besok pada tanggal 24 Mei 2022 akan ada kelas bahasa Jepang jam 4 yang pertama. Kemudian tanggal 25 Mei akan ada virtual tour to Japan jam 2 dan nanti jam 4-nya akan ada kelas bahasa Jepang lagi yang kedua gitu. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa ikuti seluruh rangkaian acaranya Yorsay Banzai Week kita. Untuk Kak Fani dan juga Kak Sansa, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak semuanya, sampai bertemu besok. Terima kasih Kak Aulia. Terima kasih Kak.